Baik. Nah, pada poin pertama yang akan kita bahas sebelum kita masuk ke case study, mungkin saya akan masuk dulu ke bagian audit tentang keamanan informasi. Jadi atau keamanan sistem informasi. Nah, ini kebetulan saya sudah sempat menjelaskan sedikit sebelumnya di pertemuan sebelumnya ya. Saya coba membuat sebuah draft gitu ya, draft sebut saja draft buku, tapi ini belum bisa disebut sebagai buku. Temanya tentang audit dan keamanan informasi yang mendukung smart city. Tapi nanti kita bisa belajar dari sini untuk melihat praktek tools seperti apa sih yang kita butuhkan. Ini sebenarnya maksudnya adalah dalam melakukan pekerjaan audit sistem informasi, baik itu audit yang sifatnya general untuk proses bisnis maupun untuk yang spesifik misalnya keamanan sistem informasi, itu tidak mungkin nanti kita menggali datanya itu dari sendiri, menggali sendiri gitu ya. Tapi kita harus menggunakan alat bantu agar bisa mempercepat proses pekerjaannya sendiri, dan juga untuk memastikan data yang kita kumpulkan dari hasil pengolahan data tadi atau pengambilan data itu valid gitu. Jadi ada dua sudut pandang dalam audit itu, kadang terutama untuk fase data gathering atau mengumpulkan evidence gitu ya. Yang pertama itu kalau evidence itu dikumpulkan dengan by hand atau kita cari sendiri dengan tangan kita, tanda kutip kita explore gitu, itu biasanya nanti ada faktor dispute atau faktor subjektivitas yang mempengaruhi kualitas dari dataset atau evidence. Jadi ya bisa jadi karena terlewat, bisa kemudian yang kedua mungkin juga dari sisi kemampuan atau skill kita dalam mengeksplorasi sumber data untuk menghasilkan dataset atau evidence itu juga terbatas gitu ya, karena kan kita tidak mungkin menguasai semuanya gitu. Nah, sehingga efeknya datasetnya itu bisa paling tidak lengkap gitu ya, atau tidak lengkap itu mengakibatkan nanti otomatis kita mencoba mengcapture apa yang terjadi dalam sistem itu jadi tidak utuh begitu. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, untuk mengantisipasi itu seringkali kita juga harus mengkombinasikan pengumpulan data itu dengan menggunakan beberapa tools bantu. Nah, mungkin kalau kemarin kita sempat membahas mengenai di keamanan sistem informasi itu ada terkait dengan penetration test gitu ya dan seterusnya, atau vulnerability test gitu. Kita akan menggunakan tools-tools bantu yang digunakan untuk melakukan itu. Jadi mudahnya mengotomatisasi pekerjaan dari data gathering collection atau evidence collection sehingga kemudian lebih cepat, dan biasanya kalau menggunakan tools itu kan aplikasi atau tools yang digunakan itu sudah standardized ya, sudah ada standar yang dipakai atau yang digunakan, sehingga secara dataset collection atau yang dikumpulkan itu jauh lebih jauh lebih terjamin gitu ya, atau lebih pasti. Nah, ini yang biasanya bisa digunakan karena dalam prakteknya kadang itu di beberapa organisasi itu memang jauh lebih percaya untuk menggunakan dataset atau data collecting, evidence collecting yang bersumber dari tools. Jadi beberapa pengalaman misalnya kita melakukan data collection, itu akan ditanya itu data collection-nya di scrap sendiri atau menggunakan tools tertentu. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini yang menjadi menarik. Tetapi dalam praktek baiknya atau praktek kesehariannya memang tidak mungkin kita hanya mempercayakan pada satu cara gitu ya, tetapi kadang kita perlu dua cara bersamaan atau menggunakan hybrid, sehingga nanti secara quality terutama data completeness-nya itu tercapai. Kira-kira begitu. Jadi itu nanti yang pemahaman pertama itu yang harus dipahami. Jadi penggunaan tools itu secara praktek itu saat ini menjadi mandatory gitu ya, menjadi kebutuhan yang sangat penting. Tetapi sisi yang lain juga ketika kita menggunakan cara kita sendiri juga harus dilakukan untuk kemudian melengkapi apa yang terjadi. Tapi
Mungkin kalau sekarang juga tidak mungkin kita menggunakan cara kita sendiri atau kita coding sendiri ya, karena nanti pasti ada kekhasannya sendiri dan juga ada tadi challenge di mana kita dipertanyakan apakah coding atau algoritma yang kita pakai untuk data collection itu memang sudah bagus, sudah sesuai dengan yang diinginkan atau tadi tidak terbebas dari error atau error free. Itu salah satu yang sering terjadi. Nah, ini yang menjadi penting ya. Jadi itu semacam strategi. Nah, ini kasusnya kita akan bicara di keamanan sistem informasi. Nah, di bagian daftar isi ini saya menyampaikan bahwa dalam ini kenapa menggunakan case-nya keamanan sistem informasi. Biasanya di area keamanan sistem informasi ini penuh dengan standar, penuh dengan parameter yang standarized. Dalam artian kita nggak bisa sembarangan, dia tidak bisa apa istilahnya itu tidak bisa suka-suka gitu. Jadi ini saya tunjukkan ada beberapa, jadi ada ISO security gitu ya 2001 sampai product family-nya dari info system security overview sampai persyaratan sistem, kemudian code of practice, kemudian juga implementation guidance, measurement, risk management, juga sampai ke providing audit and certification. Jadi ini cukup ketat, jadi tidak bisa sembarangan, dan juga kita harus comply dengan standar-standar audit dan keamanan informasi yang ada ini. Ini yang menjadi challenge tersendiri ketika kita nanti akan melakukan audit di sini. Nanti kita lihat sekilas ya, kira-kira seperti apa melihatnya. Nah, kemudian yang menjadi menarik nanti kita bisa melakukan beberapa tools yang bisa kita pakai. Jadi karena mungkin teman-teman juga sudah mungkin beberapa familiar ya. Jadi penggunaan tools audit keamanan informasi ini bisa di berbagai cara. Sekaligus ini untuk memberikan gambaran bahwa rekan-rekan sekalian bahwa setiap elemen atau parameter yang kita gunakan untuk menjadi objek audit keamanan informasi, misalnya di network saja, itu kita tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua tools, tetapi kita perlu menggunakannya beberapa tools. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya agar kita ketika nanti mendapatkan data dari tools tersebut, itu bisa dikonfirmasi oleh tools yang lain. Jadi kita bisa tahu konsistensi datanya, apakah sama apa tidak, kira-kira begitu. Jadi jangan mengandalkan hanya pada satu tools saja, karena kadang tools itu juga ada kelemahannya. Kadang beberapa misalnya simpelnya tidak bisa bekerja pada protokol khusus di network gitu ya, tidak bisa men-scan di port tertentu, nah misalnya kayak gitu, sehingga kita perlu menggunakan beberapa tools lain. Nah, jika kita combine. Jadi ini seperti kita menggunakan banyak senjata gitu untuk benar-benar mencoba membongkar apa yang terjadi di network, misalnya semacam itu. Termasuk juga nanti di web application juga sama, kemudian ada di development platform juga sama. Nah, kemudian yang menarik lagi nanti dari temuan-temuan tadi yang bersumber dari berbagai macam tools tadi atau metode, kita bisa kemudian menemukan apa saja sih temuan kerentanan pada jaringan. Jadi tidak hanya bicara masalah networknya itu bisa dihack atau tidak, tetapi nanti ada istilah directory listing, ya. Kemudian kita bisa mengecek dari PHP infonya, kemudian application error disclosure, kemudian ada authentication mounting disk dan seterusnya, dan sampai ke OpenSSL yang out of date, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini menjadi menarik karena temuan-temuan ini sebenarnya menjadi pintu masuk kita melakukan analisis dan kemudian menghasilkan rekomendasi. Nah, apa saja yang harus kita rekomendasikan nanti juga ada. Nah, ini penting kita ketahui, terus kemudian nanti juga ada penanganan keamanannya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini nanti yang kita lihat sama-sama. Nah, mari kita lihat ya. Jadi ini memang dibuat ini draft buku ya. Ini draft buku ini nanti teman-teman bisa pakai, tapi nanti akan saya sempurnakan lagi untuk menjadi sebuah buku gitu ya. Jadi ini terutama untuk membantu para pemerintah kabupaten dan kota yang
sebenarnya cukup kesulitan untuk menentukan kalau bicara keamanan informasi itu apa yang harus di set up gitu ya. Nah, oke. Nah, yang menjadi menarik rekan-rekan sekalian ketika kita audit keamanan sistem informasi itu punya beberapa indikator kualitas atau prinsip kalau bahasa saya semacam itu. Jadi kita harus mengerti dulu nih prinsip-prinsipnya. Jadi ketika melakukan audit keamanan informasi, maka sebenarnya tantangan bagi kita adalah kita ya harus netral kan, gitu ya. Sebagai auditor harus netral dan prinsipnya harus seperti apa. Jadi ketika kita melihat objek sistem informasi di satu organisasi atau instansi, maka kita berprinsip dulu. Berprinsip itu kita harus kalau bahasa gampangnya itu berpikir positif gitu, berpikir berprasangka baik gitu ya. Jadi pertama bahwa sederhana apapun sistem yang ada, terutama di pemerintah daerah itu kan mungkin teman-teman sudah pada paham ya, di perusahaan itu mungkin sudah cukup advance, tapi kalau di pemerintah daerah atau instansi pemerintah yang lain kadang itu seadanya. Mungkin kalau di kementerian jauh lebih serius gitu, mungkin semacam itu. Di BUMN apalagi. Nah, jadi pertama kita harus berprinsip bahwa existing sistem di suatu pemerintah daerah itu sistem yang aman. Jadi kita berpikir bahwa sudah di set up bahwa sistem itu sudah dikembangkan dengan niat baik untuk menjamin keamanan data dan informasi, kemudian terbebas dari potensi perusakan atau penghilangan, gitu ya. Dan kemudian sudah dilakukan penentuan level user beserta otorisasinya secara baik. Kemudian ketika dia mendeploy teknologi juga sudah cukup baik gitu ya, dan juga standar desainnya yang baik. Nah, dengan cara semacam itu kemudian poin-poin ini yang nanti kita cek. Jadi kita tinggal cross check. Gitu. Jadi ini prinsip penting bagi seorang security auditor gitu ya, bahwa kita sebenarnya prinsipnya bukan mencari lubang, tapi mencari keberadaan dari existing system yang kita anggap sudah aman. Jadi kalaupun ketemu berarti ada, kalau tidak ada berarti ya, itu adalah ada potensi risiko. Jadi semacam itu. Termasuk nanti tentang standar operating procedure dan manajemen kebencanaannya atau disaster management yang memadai. Nah, yang kedua itu ada prinsip tentang menetapkan standar ketersediaan dan bahan dalam sistem. Nah, jadi ini adalah kita berprinsip bahwa implementasi perangkat TIK yang sudah ada di organisasi atau di pemerintah daerah tadi itu sudah melewati serangkaian stress test atau uji coba, gitu ya. Termasuk sudah dikonfigurasi semua komponen sistem informasi dan bekerja secara optimal. Jadi kita berpikir bahwa ini adalah the best configuration, gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, ini tujuannya adalah kita kemudian tinggal mengecek apakah nanti sistem yang existing itu memang sudah berjalan seperti pada rencana awal. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip melindungi privasi dan hak intelektual. Jadi ini juga sama, implementasi teknologi informasi yang ada itu sudah mendukung keterbukaan informasi, kemudian data-data yang sifatnya pribadi sudah terlindungi, kemudian pengaturan penggunaan data pribadi dan kekayaan intelektual juga sudah difasilitasi di sini. Jadi kita berasumsi mudahnya kalau praktiknya itu semua aplikasi itu sudah ada term of reference-nya, sudah ada acceptance bahwa sistem sudah dibuat dengan baik dan seterusnya. Jadi semacam itu. Nah, jadi dengan cara semacam itu mungkin kita sudah bisa mulai melihat bahwa kita diminta untuk cara pandangnya itu bukan mencari kelemahan lagi ya, tetapi bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan bahwa semua komponen yang berjalan itu operasional. Jadi kita berpihak pada instansinya agar kemudian dia bisa berjalan dengan lebih baik, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang keempat itu prinsip penggunaan sumber data primer. Jadi di sini juga sudah ada sumber dan kumpulan data-data yang dikelola oleh organisasi itu terpercaya, jadi tidak ada keraguan bahwa datanya itu tidak valid, gitu. Nah, jadi kadang kita itu kalau
melakukan audit atau mendapati situasi tertentu ada masalah, itu kan selalu berpikirnya bahwa ini pasti salah gitu ya. Jadi itu yang tidak dibolehkan sebenarnya dalam prinsip ini. Jadi kita harus berpikir bahwa oke, ini berarti sebenarnya sudah oke, tinggal nanti situasinya seperti apa. Itu akan memudahkan juga pekerjaan audit, karena kemudian nanti ketika kita mengukur tingkat kematangan misalnya keamanan informasi ini menjadi lebih lebih mudah, karena tinggal kita mengukur pada level berapa. Gitu. Kalau kalau yang saya lihat, kalau prinsipnya sebaliknya, berprinsip bahwa misalnya sumber data primernya bermasalah, itu sudah otomatis kita termotivasi untuk menyalahkan, sebenarnya semacam itu. Nah, ini yang sebenarnya dihindari dari seorang auditor, karena nanti pada titik tertentu integritas seorang auditor akan apa istilahnya itu akan terpengaruh gitu ya, jadi semacam itu. Jadi kita mengaudit bukan nanti motivasinya itu membantu, tetapi menjadi menyalahkan. Nah, ini yang menjadi bahaya. Kemudian prinsip penggunaan standar terbuka. Nah, ini penggunaan standar terbuka ini meningkatkan pengalaman dan kepakaran. Jadi ini tugas kita adalah itu. Kemudian tidak tergantung pada platform. Mungkin bahasa teknisnya menghindari vendor login. Menghindari vendor login. Jadi kita berusaha membantu organisasi tersebut agar ketika terjadi investasi teknologi itu sebisa mungkin pilihannya bukan membuat mereka terjebak pada satu vendor tertentu. Nah, termasuk nanti lisensi perangkat lunak. Ya, jadi kita menghormati hak kekayaan intelektual. Kita mendorong agar organisasi atau pemerintah daerah tersebut itu memang kalau memang menggunakan proprietary software misalnya gitu, ya harus dikeluarkan biaya lisensinya. Jangan kemudian semua yang ada di dunia teknologi itu bersifat gratis. Nah, efeknya kalau motivasinya semacam itu, efeknya dia biasanya akan nyari hacknya, nyari lisensi free-nya dan seterusnya. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian prinsip standarisasi platform, sistem informasi, dan pertukaran data dan elektronis. Jadi kita juga harus berpikir bahwa sistem yang dibangun itu sudah saling terhubung satu sama lain. Kemudian prinsip bagi pakai sumber daya aplikasi. Ini kalau bentuknya seperti saling sharing web services, API, fitur, dan seterusnya. Kemudian skalabilitas yang terstruktur, itu juga sama, pengadaan perangkat teknologi dan pengembangan informasi mempertimbangkan aspek skala implementasi. Jadi kita berpikir bahwa sistem yang dibangun itu sudah bisa berjalan sampai beberapa tahun ke depan ya, dengan model skalabilitas yang ada. Nah, kemudian ini manajemen untuk berkembang, kemudahan manajemen untuk berkembang juga sama. Jadi semacam itu. Nah, 10 prinsip ini penting, kita harus pegang, karena tidak hanya terjadi untuk dunia kita di teknologi informasi, tapi juga untuk banyak pekerjaan yang lain, sebenarnya semacam itu. Prinsipnya harus berprasangka baik dulu. Nah, kita sekarang masuk ke standar. Nah, di standar ISO, terutama di standar keamanan informasi, itu ada beberapa standar yang memang digunakan dan disyaratkan agar kemudian ketika kita menganalisis atau mengukur sebuah standar atau implementasi keamanan sistem informasi itu sudah baik apa tidak, itu ada guideline-nya, ada parameter standarnya. Jadi kita tidak kemudian berpikir ini baik atau buruk, itu based on feeling kita, gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, ini adalah yang menjadi satu standar sistem manajemen keamanan informasi, atau kalau di Indonesia disebut SMKI, kalau di ISO nyebutnya ISMS, gitu ya, Information Security Management System. Nah, ini biasanya produk family-nya ada di ISO 27000, 27001 sampai seterusnya. Sebenarnya sudah ada yang update, tidak salah tahun 2022 atau 2021, ini yang belum saya masukkan. Tapi teman-teman nanti bisa melihat ada ISO yang lebih update sebenarnya gitu ya. Tapi sebenarnya perubahannya pada beberapa poin saja, tapi standarnya sama. Nah, ini menarik, yang ini salah satu yang harus kita perhatikan dulu ketika kita melakukan audit. Kita pahami dulu standar ini. Nah, ini contoh beberapa
apa namanya, kenapa motivasi menggunakan ISO 27000 keamanan informasi. Nah, ini sebenarnya pertama kita ingin membantu organisasi terkait dengan kesesuaian terhadap kebutuhan standar keamanan informasi yang sudah teruji. Jadi ini pengennya kita adalah membawa perusahaan atau pemerintah daerah tadi, organisasi tadi itu punya pengalaman atau punya tujuan bisa mengimplementasikan standar keamanan informasi yang merupakan basic and risk. Kemudian ini juga sama, kalau itu terjadi akan membuat pengaruh positif di citra perusahaan. Karena kan reputasinya menjadi terbangun karena dia fokus serius pada keamanan sistem informasi. Dan kemudian organisasi punya kontrol terkait keamanan informasi, terutama pada proses bisnis yang berjalan. Sehingga nanti kalau dia punya kontrol, ketika ada risiko atau gangguan itu dia sudah bisa memitigasi atau minimal sudah tahu di awal, sehingga dia bisa memperkirakan apa yang harus dia kerjakan atau dia harus lakukan agar meminimalisir risiko tersebut. Misalnya risiko tersebut tidak bisa dihilangkan. Nah, kemudian ini sebenarnya yang menjadi penting ya, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pihak-pihak lain terhadap layanan organisasi. Kalau dia sudah ber-ISO gitu ya, atau standar keamanan informasi, maka orang jadi percaya. Jadi kemudian menjalankan perbaikan yang berkesinambungan. Ini kan tidak bisa serta-merta jadi, tapi perlu tahapan, perlu proses, perlu apa namanya, pengembangan terus-menerus gitu ya. Jadi ini memang tidak bisa instan. Terutama untuk di level istilahnya itu di level literasi keamanannya atau culture-nya ini juga perlu dikembangkan, perlu proses lama. Kemudian membuat pelaksanaan setiap proses menjadi lebih sistematis ya, dan juga merubah budaya kerja organisasi menjadi lebih secure. Kemudian minimalkan resiko, kemudian meningkatkan efektivitas dan keandalan pengaman informasi, karena kita tahu yang namanya isu keamanan informasi itu kan berkembang ya. Kita sudah siap seperti ini, tapi yang namanya isu keamanan informasi kadang beyond dari ekspektasi atau perkiraan. Kemudian diferensiasi pasar juga terjadi. Kemudian ini juga menjadi, kenapa kita pakai, kita comply dengan salah satu standar pengamanan informasi di level global. Nah, kemudian kadang di perusahaan itu mensyaratkan ISO ini sebagai bagian dari kalau misalnya dia sampai menggunakan aset teknologi itu sebagai bagian dari asuransi. Jadi kayak gitu. Jadi ini lazim dilakukan oleh banyak perusahaan karena dia misalnya dia teknologi apa sistem informasinya atau data yang dia kelola itu sangat risiko tinggi, biasanya mereka akan ambil semacam asuransi gitu ya, agar kemudian lebih terproteksi ya secara ganti rugi dan seterusnya kalau misalnya terjadi sesuatu yang memang tidak bisa dia handle. Nah, sehingga itu yang biasanya ketika kita perusahaan itu apply di asuransi semacam itu, maka dia mensyaratkan ya sebelum kita kasih asuransi, kita berani memberikan asuransi ya harus standaris dulu dan semacam itu. Kemudian ini mematuhi juga hukum dan undang-undang seperti undang-undang ITE dan kemudian yang terbaru PDP gitu ya, jadi semacam itu. Nah, ini yang bisa dilakukan. Nah, nanti juga sama meningkatkan profit perusahaan, karena kalau risikonya makin sedikit, maka potensi loss-nya juga makin kecil. Kemudian ini merupakan salah satu implementasi atau bentuk dari tata kelola yang baik ya dalam penanganan informasi. Jadi manajemen atau organisasi punya niat baik melindungi data dan informasinya dengan mengikuti tadi. Nah, kemudian ada jelas siapa yang menjadi manajemen senior yang bertanggung jawab terhadap keamanan informasi. Kemudian di ISO itu nanti mensyaratkan review. Nah, jadi ini otomatis secara rutin perusahaan atau organisasi itu dipaksa untuk melakukan review atau audit setiap tahun atau setiap periode yang ditentukan. Nah, menariknya dapat digabungkan atau fleksibel dengan sistem manajemen yang lain, baik itu COVID, URL, atau ISO yang lain. Ini adanya mekanisme untuk mengukur hasil tidaknya berhasil atau tidaknya melakukan penelitian semacam itu.
Nah, ini juga diadopsi oleh pemerintah Indonesia, sehingga apa yang kita kenal sebagai SMKI kalau di pemerintah daerah atau di organisasi Indonesia itu sebenarnya comply dengan ISO. Jadi semacam itu. Nah, ini contohnya, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat overview-nya dulu, ISO 27001 yang bicara mengenai overview, ini memuat tentang prinsip-prinsip dasar SMKI di semacam itu. Nah, ini dirilis oleh ISO Organization, gitu ya. Kemudian diadopsi, dan ini pun diadopsi oleh BS 7799 dari UK. Jadi best practice-nya memang dari pemerintah Inggris juga diadopsi. Nah, ini menjadi menarik. Kemudian ada ISO 2071, ini persyaratan SMKI. Ini berisi spesifikasi atau persyaratan yang harus dipenuhi dalam membangun SMKI. Jadi ini standar ini bisa dipakai untuk menyusun rekomendasi atau arsitektur keamanan informasi organisasi. Jadi semacam itu. Nah, nanti ini menjadi penting. Nah, biasanya nanti mendorong terjadinya proses PDCA atau Plan Do Check Act, gitu ya, semacam itu. Nah, biasanya semacam ini nanti ada proses penetapan kebijakan SMKI berupa sasaran, proses, dan prosedur untuk mengelola risiko dan meningkatkan keamanan informasi, kemudian menerapkan dan mengoperasikan kebijakan SMKI, kemudian melakukan cek, mengukur kinerja, termasuk di dalamnya adalah melakukan audit, dan kemudian Act-nya itu melakukan tindakan perbaikan, pencegahan atau follow up terhadap hasil evaluasi atau audit. Semacam. Nah, ini di standar ini ada beberapa standar yang harus dilakukan untuk mengecek bahwa standar itu baik apa tidak. Jadi ada sistem manajemen informasi, ini kerangka kerja dan proses dokumentasi, seberapa detail pembagian tanggung jawab manajemen atau leveling. Jadi ya, ini jadi penting juga. Kemudian ada audit internal, kemudian manajemen tinjau ulang atau feedback atau review, dan peningkatan kelanjutan. Nah, ada 11 area yang harus dikontrol, berarti kalau kita pakai ISO, kita harus mengaudit 11 objek audit ini. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama itu sisi kebijakan. Mungkin kalau teman-teman kemarin sempat masih ingat, kita ada compliance audit. Ini berarti compliance auditnya itu mengecek tentang kebijakan keamanan informasi, organisasi keamanan informasi. Ini menjadi bagian dari compliance audit. Kemudian manajemen aset, kemudian SDM yang menyangkut keamanan informasi, kemudian nanti baru ke substantif, keamanan fisik dan lingkungan, komunikasi dan manajemen operasi, kemudian juga mengecek akses kontrol, ada pengadaan dan akuisisi, pengembangan pemeliharaan informasi, pengelolaan insiden keamanan informasi, termasuk nanti manajemen pelangsungan usaha atau business continuity management dan kepatuhan. Jadi ketika kita melakukan proses tadi nih, PDCA ini, maka 11 item ini yang menjadi objek kita. Kita cek ada plan-nya apa enggak, dunia bagaimana selama ini, kemudian kita assess bagus apa tidak, dan kemudian apa yang menjadi rekomendasi. Jadi semacam itu. Nah, kemudian ini ada Code of Practice ISO 2072 untuk SMKI. Ini berisi best practice gitu, atau panduan yang menjelaskan contoh penerapan transformasi dengan menggunakan bentuk-bentuk kontrol tertentu. Jadi semacam itu. Jadi ini seperti kumpulan rumus gitu ya, atau best practice gitu. Jadi kita bisa pakai itu karena itu sudah proven. Meskipun nanti dalam implementasinya bisa jadi code of practice-nya kita sesuaikan atau kita sesuaikan dengan objeknya, dengan apa? Dengan lingkungan yang kita hadapi. Nah, kemudian 2073 ini Information Security Management Implementation Guideline. Ini biasanya memberikan panduan bagi perancangan dan penerapan SMKI. Jadi contohnya seperti apa? Misalnya ini mendapatkan persetujuan manajemen untuk memulai SMKI-nya, definisikan ruang lingkup, batasan kebijakan, kemudian melakukan analisis persyaratan, melakukan kajian risiko dan seterusnya sampai merencanakan. Kemudian ada juga 2074 ini Information Security Management Measurement, ini penyusunan dan penggunaan teknik pengukuran
untuk mengkaji efektivitas penerapan SNKI dan kontrol, gitu ya. Ini tentang lebih ke arah manajemen, penjelasan tentang pengukuran keamanan informasi, bagaimana mengukurnya, tanggung jawab manajemen seberapa besar, metode pengukuran seperti apa, ini kayak metodologi penelitian gitu di tesis itu. Pengukuran operasinya bagaimana, analisis data dan pelaporannya seperti apa, kemudian ini juga evaluasi dan perbaikan program semacam. Nah, kemudian 2075 lebih ke risk management, kemudian 2076 ini sebenarnya panduan bagi auditor, kewenangan untuk melakukan audit, sertifikasi SNKI. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi harus dipahami, jadi nanti bisa dipelajari sambil jalan di semacam itu. Nah, ini biasanya objek auditnya seperti ini. Mereka di organisasi itu punya prosedur, punya poin-poin seperti ini semacam itu ya. Mungkin saya skip karena biasanya ini sangat tergantung dari kesiapan organisasi. Jadi apakah dia punya seperti itu. Jadi biasanya dia harus mendeskripsikan, misalnya persetujuan pimpinan itu seperti apa prosesnya, kemudian organisasi peran dan tanggung jawabnya juga seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa, gitu ya. Kemudian apakah dilakukan gap analysis dan seterusnya. Jadi ini lebih ke arah overview apa yang dilakukan, dan di sini hanya memberikan guideline apa yang bisa kita lakukan di sini untuk mendapatkan informasi itu. Nah, kemudian kalau itu sudah, berarti kemudian kita mempelajari tentang penggunaan tools. Nah, ini untuk memberikan gambaran ya. Nah, nanti bentuk datanya kayak apa, seperti apa yang bisa kita lakukan. Nah, kebetulan case study yang saya lakukan itu adalah di keamanan informasi. Jadi di keamanan informasi kan ada dua objek besar ya. Jadi satu di network, satu di sistem informasi. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu di data atau informasi. Nah, kita coba masuk ke network. Nah, di network ini ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Ini ada Nmap atau Network Mapper. Ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi jaringan komputer. Nah, biasanya informasi yang ingin kita dapatkan itu biasanya tentang host discovery, kemudian ada port scanning, service and version detection, kemudian juga operating system detection. Nah, nanti ketika dijalankan, Nmap ini akan menghasilkan informasi semacam ini. Nah, jadi nanti tugas kita sebagai seorang auditor itu mengkolek informasi semacam ini. Nah, ini contohnya kita punya port, kemudian service yang berjalan apa, state-nya open atau close, gitu ya. Kemudian version-nya juga. Nah, ini kalau kita kumpulkan, nanti bisa digunakan untuk analisis. Jadi ini sementara kita tunjukkan dulu dataset-nya. Tapi dari sini sebenarnya kita sudah bisa mulai menangkap ya. Berarti kan kita jadi tahu dalam satu server misalnya itu ada berapa port yang terbuka, digunakan untuk apa. Gitu. Nanti kita tinggal melakukan analisis apakah port itu memang perlu dibuka dan servisnya memang harus berjalan seperti itu. Kalau version sebenarnya cukup bisa digunakan juga. Kalau versionnya itu sudah out of date itu kan berarti risikonya juga tinggi. Nah, jadi kita tinggal kasih tanda saja bahwa ini sudah out of date misalnya sih. Nah, kemudian juga ada tools yang namanya Nessus Vulnerability Scanner. Ini berfungsi melakukan vulnerability scanning. Jadi kalau kemarin ingat teknik forensik melakukan vulnerability test atau bentuknya bisa penetration test atau yang lain, ini bisa digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai kerentanan atau resiko yang kemungkinan muncul pada suatu server atau aplikasi. Dan ini bagusnya dia sudah bisa melakukan klasifikasi langsung menjadi high, medium, low, dan information. Jadi semacam itu. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi kita akan langsung mendapatkan busnya atau IP dari objek yang kita audit, kemudian hasil scan-nya, tingkat vulnerability-nya seperti apa. Jadi kalau misalnya dia merah, berarti dia high, gitu ya, dan itu ada number-nya, misalnya ini ada 3, gitu, kemudian 7 itu yang, 3 critical, 7 high, 3 itu low, yang
information, dan information ada 87. Jadi semacam itu. Nanti kita tinggal klik, kita akan jadi tahu 3 itu apa, 7 itu apa. Nah, otomatis itu jadi data. Nah, ini contohnya semacam ini. Nah, yang menjadi menarik kalau vulnerability ini biasanya memberikan informasi yang cukup lengkap ya. Jadi misalnya ini ada sifatnya critical, kemudian insidennya adalah rogue shell backdoor detection. Nah, ini bentuknya berarti backdoor. Ya, gitu. Nah, ini kita jadi tahu nih apa namanya vulnerability-nya di mana. Ya. Nah, nanti kita tinggal lihat. Dan biasanya di Nessus ini sudah ada semacam rekomendasi solusi. Meskipun ini masih sangat general, tapi dengan adanya ini kita jadi tahu apa yang bisa kita rekomendasikan. Jadi dan ini akan membantu proses mitigasi secepat mungkin agar kerentanan dari host ini bisa tertangani. Jadi semacam ini. Nah, jadi ini penting ya. Contohnya semacam ini ternyata versi operating sistemnya masih Ubuntu 8.04 yang itu sudah supported gitu ya, dan kemudian ini harus diupdate ke 16.04. Itu cukup jauh ketinggalan versinya, misalnya kayak gitu. Dan ini dianggap sebagai critical, di semacam itu. Nah, ini yang cara membacanya semacam itu. Jadi ini cukup membantu kita. Kemudian ada juga Open PAS atau Open Vulnerability Assessment System. Jadi kalau misalnya di Nessus sudah keluar semacam itu, kita bisa rekonfirmasi ke Open PAS. Ini adalah framework yang terdiri dari beberapa tool yang berguna untuk melakukan vulnerability scanning. Jadi sama seperti Nessus. Contohnya biasanya semacam itu juga, contoh hasilnya semacam ini, ada klasifikasi kategorinya saja yang biasanya berbeda, tetapi sebenarnya hampir sama. Tinggal mana yang mau kita pakai. Semacam itu. Jadi ini kita bisa lihat ini ada operating sistemnya apa namanya end of life, jadi sudah mati versinya ya, jadi semacam itu. Kemudian di sini juga sama, nanti ada summary-nya, kemudian apa yang harus dilakukan itu juga sudah jadi semacam itu. Tadi sama ya, jadi kalau dua alat mengkonfirmasi kejadian yang sama ya berarti valid. Jadi ini juga harus kita lakukan, cukup emergency semacam itu. Nah, kemudian juga ada yang biasanya kita pakai di Linux itu namanya Wireshark, itu melakukan analisis terhadap jaringan komputer, caranya mengcapture paket secara real time dan menampilkannya ke dalam format yang dibaca di Wireshark. Nah, kemudian ada juga nanti larinya ke web application. Nah, web application ini berarti objeknya memang aplikasi-aplikasi yang running di website ya, atau di platform web browser. Nah, ini ada Vega. Vega ini platform melakukan testing pada keamanan web application. Ini bisa digunakan dengan cara automated scanning dan intercepting proxy. Ya. Jadi kalau dia otomatis, dia metodenya crawling. Jadi ini seperti kayak kita web scraping gitu ya. Tapi yang dicari bukan kontennya, tetapi ekstraksi link, memproses form, menjalankan modul yang memungkinkan dilakukan injeksi apabila ditemukan. Dan kemudian modul ini juga secara otomatis melakukan request dengan parameter halus seperti pada pengujian XSS dan SQL injection untuk mengetahui apakah ada potensi SQL injection atau tidak. Semacam itu. Tapi kalau dia menggunakan intercepting proxy, ini lebih ke interaksi aplikasinya. Jadi kita bisa lihat seberapa jauh dia melakukan itu. Nah, nanti hasilnya itu dia biasanya cukup kompleks ya. Jadi kedua modul ini membuat peringatan berupa kombinasi dari dynamic content dan static content. Semacam itu, ada alert-nya. Jadi contohnya ada hide gitu ya. Jadi contohnya hide-nya adalah session cookie without secure flag gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi kita akan ketahuan apa saja yang menjadi masalah di situ. Semacam itu. Nah, tapi kemudian juga biasanya ada apa namanya solusinya seperti apa. Jadi semacam itu. Jadi kita bisa tahu kelemahan dari satu struktur website atau aplikasi akan ketahuan. Nah, kemudian ini ada OWTF, ini juga melakukan vulnerability checking menggunakan standar UASP. Biasanya kalau sudah pakai UASP ya berarti sudah bagus gitu ya. Ini standarnya internasional juga.
kemudian dikonfigurasi menggunakan standar NIST dan APTES. Nah, ini outputnya seperti ini, jadi sama juga nanti akan keluar hasilnya, kemudian kita akan mendapatkan hasil semacam ini. Jadi bentuknya berapa waktu kita melakukan proses itu dan hasilnya seperti apa. Ini nanti akan kelihatan. Kemudian juga ada SQL map. Ini penetration testing sebenarnya yang digunakan untuk mendeteksi secara otomatis, terutama untuk kasus SQL injection atau pengambil alihan database server. Jadi ini digunakan untuk melihat apakah SQL injection terjadi, kemudian ada masalah nggak di user privilege, role, database, tabel, kolom, gitu ya. Dan ini bisa digunakan untuk berbagai macam jenis databases. Jadi semacam itu. Jadi ini bisa digunakan untuk 6 teknik SQL injection. Jadi kalau kita bisa tahu nanti yang terjadi seperti apa. Nah, kemudian ada juga DBDAT. DBDAT ini bekerja dengan sejumlah pengecekan seperti konfigurasi database, privilege. Jadi lebih ke configuration management database. Jadi jangan-jangan yang bermasalah lebih ke konfigurasi manajemen. Ini juga sama, gunakan untuk semacam itu. Bentuknya akan seperti ini. Jadi kalau kita mau benar-benar explore apa yang menjadi kelemahan di sangat dalam di database, itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian ini juga ada ini development platform. Development platform itu kita mengaudit tools yang dipakai untuk mengembangkan sistem informasi. Gitu. Jadi ada WebAlyzer. WebAlyzer ini berupa ekstensi pada browser, bisa Firefox atau Chrome. Ini mengidentifikasi jenis CMS-nya, web server, JavaScript, dan seterusnya. Nah, jadi kita akan nyari contohnya semacam ini. Ini biasanya digunakan untuk mengetahui out of date-nya, kemudian jenis dari web browser. Jadi semacam itu. Itu hanya sebagian kecil. Nah, kalau biasanya nanti beberapa versi yang sering muncul, mungkin biar familiar gitu ya. Jadi bisa saja seperti ini, versi Apache yang usang atau yang sudah obsolete. Ini sering terjadi karena ini memang menunjukkan sering tidak diupdate gitu ya. Jadi kalau sudah pasang ya sudah. Jadi kelemahannya di situ. Ini contohnya semacam ini. Kemudian versi PHP yang sudah tidak disupport, jadi juga sama. Ini kalau tidak disupport kan berarti memang sudah tidak di-maintain, ini bahaya. Versinya juga sudah obsolete dan segala macam. Sistem operasi yang tidak support, jadi semacam itu. Jadi VMware remote code execution, jadi di dalamnya itu dipasangi remote connection yang tidak di-maintain, jadi sering terjadi semacam itu. Kemudian ada scanner remote code execution juga, jadi ini sama ya, secure channel tapi remote ya, tapi dibiarkan saja. Biasanya RDP-nya terbuka begitu. Nah, ini kita bisa lihat. Kemudian ada versi OpenSSL-nya juga sudah obsolete. Kemudian unauthenticated mounting disk, ada FreeNAS misalnya. Jadi kita bisa mounting beberapa volume dari database atau data storage tanpa autentikasi, yaitu melalui jaringan. Kemudian ada MAC address UV authentication, jadi bisa di-spill MAC address-nya, dan kemudian kita bisa bikin MAC address fake dan kemudian bisa terkoneksi ke jaringan UV, misalnya semacam itu. Nah, kemudian ini beberapa contoh ya, temuan, misalnya directory listing, semacam itu. Beberapa aplikasi rentan terhadap diri ini terdapat informasi penting pada sektor yang diambil oleh attacker, jadi kita bisa indeks direktorinya semacam ini. Biasanya sering terjadi ya, kita tinggal cari di browser nama IP-nya, kemudian slash direktori tertentu, keluar semua aplikasi yang ada di sana atau data yang ada di sana. Kemudian PHP info dapat diakses, ini bahaya juga. Jadi kalau PHP infonya bisa diakses kan kita jadi tahu, oh ternyata kalau pakai versi itu hole-nya di mana. Nanti kemudian bisa menjadi apa istilahnya,
pintu masuk untuk melakukan attack. Kalau sudah semacam itu ya nanti jadi berbahaya. Ini yang kadang tidak disadari. Jadi kita tidak melakukan serangan secara langsung, tetapi memanfaatkan kelemahan dan kelalaian dari yang kita coba siapkan. Nah, kemudian juga application error disclosure. Jadi kadang hati-hati kalau kita membiarkan aplikasi kita itu mengeluarkan warning error ya, karena mungkin codingnya ada bug. Tapi sebenarnya itu nanti bisa memperlihatkan, contohnya ini link ya, directory listingnya source code. Ini akan menginfokan kepada attacker bahwa ada sesuatu yang bisa dimainkan di situ, semacam itu. Kemudian juga sama ini tadi ya, mounting disk tapi tanpa autentikasi. Kemudian metadata tadi juga sudah. Kemudian versi Apache juga out of date. PHP juga tidak disupport gitu ya, dan operating system yang end of life. Masuk tadi yang remote tadi semacam itu. OpenSSL ini juga sama, Blue Sector Web Directory. Itu juga akan sangat berbahaya. Memang ini salah satu rekomendasinya memang harus update ya, dan upgrade ke PHP yang modern. Meskipun nanti ada resiko codingannya harus disesuaikan, tapi itu memang konsekuensi yang harus dilakukan. Itu semacam itu. Itu contoh saja upgrade ya. Yang VMware ya harus memperbaiki patch-nya biar kemudian tidak terbuka. OpenSSL juga sama. Jadi semacam ini network aja sudah bisa mengekspos banyak. Nah, ini ada beberapa contoh juga lakukan penanganan keamanan, bisa menggunakan object assessment. Jadi kita bisa rekomendasikan menggunakan modul SSL lebih baik gitu. Kemudian apa namanya? Kemudian juga sertifikat SSL baru itu juga menurut saya penting dilakukan. Kemudian ada setup sertifikat SSL, kemudian konfigurasi ya SSL-nya harus diperbaiki juga. Jadi cukup banyak nanti melakukan itu. Nah, aktivasi sertifikatnya, servernya. Kemudian ini juga sama perbaikan SSS, kemudian sampai memperbaiki SQL injection, ini semacam itu ya. Jadi kita bisa mengantisipasi. Pembaharuan WordPress juga harus dilakukan. Kadang kalau memang kelemahannya kalau kita pakai yang open source itu sisi ini juga jadi lemah gitu. Jadi ini yang harus kita pertimbangkan. Kemudian penambahan rule pada konfigurasi Apache agar kemudian PHP infonya nggak muncul dan seterusnya. Selalu lakukan pemindaian kembali, itu juga penting. Jadi biar kita tidak melakukan hal-hal yang menjadi masalah. Nah, ini daftar vulnerability. Nanti buat teman-teman bisa lihat, ini contoh-contoh saja yang sering terjadi. Jadi ada beberapa jenis di Apache misalnya itu apa saja. Jadi sebenarnya cukup bagus ya. Jadi ketika misalnya contoh cara bacanya semacam ini. Jadi kalau misalnya CFV ini kode vulnerability-nya, maka dia punya potensi dilakukan nanti dieksploit atau diganggu dengan DDoS, denial of services. Nah, kalau yang ini nanti bisa bypass access restriction dan seterusnya. Jadi cukup banyak. Jadi hati-hatinya di situ. Jadi ini perlu diketahui, ini kamusnya orang security, sehingga kalau kejadian kita bisa mengantisipasi apa yang harus diselesaikan. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini sebagai contoh bagaimana kita mencoba untuk melihat ya satu case tadi tentang case keamanan informasi dengan melihat dari sisi network dan juga dari aplikasi, dan kemudian kita mengetahui apa saja yang terjadi di sana. Jadi hal-hal kayak gitu nanti harus dilaporkan dan juga dibuat rekomendasinya agar kemudian tidak terjadi masalah yang lain. Kira-kira begitu. Nah, mungkin ada
pertanyaan untuk yang penjelasan ini saya stop dulu.